Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji mengisi Al-Quran. Yang akan dibaca yaitu juznya juz 15, suratnya surat Bani Israil, ayatnya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'hu alihatun kama yaquluna idza labtagau ila dzil arsy sabila. Qul, katakan Muhammad, law kana ma'hu alihatun, jika ada atau seandainya ada yang menyertai Allah itu Tuhan yang lain, maksudnya ada Allah lalu ada Tuhan yang lain itu. Kama yaquluna, seperti yang mereka katakan orang-orang musyrik itu. Idzal labtagau ila dzil arsy, tentu Tuhan-Tuhan mereka itu, Tuhan-Tuhan yang dikatakan ada Tuhan selain Allah itu, mereka itu akan mencari yang mempunyai arsy, yaitu Allah. Mencari apa? Jalan supaya mendekat pada Allah itu. Nah, itu. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, itu malah justru Tuhan-Tuhan itu akan mencari yang punya arsy, padahal yang punya arsy itu Allah. Hanya untuk cari jalan supaya dekat pada Allah mereka itu. Gitu. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yaqulun, daripada apa yang mereka katakan itu. Artinya Allah tidak mau disamakan ada Tuhan selain Allah, itu tidak mau. Ya ada Tuhan selain Allah kok katanya ada Tuhan selain Allah. Allah maha suci dari itu. Amma yaqulun, sebagaimana mereka mengatakan uluwan kabiro, ya, dengan mengatakan secara sombong mereka itu, sombong-sombongan itu, ngomong yang berita yang tidak benar itu. Tusabbihu lahu samawatus sab'u wal ard, bertasbih kepada Allah, yaitu orang-orang, ya siapa saja bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu, tasbih itu hanya milik Allah, ya, ucapan subhanallah itu hanya milik Allah dari siapapun. Allah itu yang menciptakan langit sabtujuh itu, dan juga Allah itu yang memiliki bumi ini, wa man fihina, dan juga apa saja yang ada di dalam langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in, dan tidaklah dari suatu pun kecuali mereka itu bertasbih kepada Allah dan memuji. Ila yusabbihu bihamdi, tidak lain mereka itu semua memuji dan berucap tasbih, ya. Jadi semua saja, tidak ada yang tidak, gitu maksudnya itu. Mereka itu mengatakan subhanallah dan walhamdulillah, mengucap tasbih dan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum, tapi kamu sekarang tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah itu maha penyantun, maha pengampun. Artinya apa? Siapapun itu tidak ada itu kecualinya. Siapapun, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, apa saja itu mereka bertasbih kepada Allah. Hanya saja dikatakan tadi, la tafqahuna, kamu tidak mengetahui bagaimana mereka itu bertasbih. La tafqahuna tasbihahum, kamu tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Contohnya burung namanya, ya. Siapa tahu itu kalau burung puter itu, ya, namanya kalau malam geruk, jam 3 malam bunyi begitu, siapa tahu mereka itu bertasbih itu. Tapi kita nggak tahu kalau itu bertasbih. Ya burung-burung lain ada yang kukuk, wah itu burung kutut itu ya begitu, siapa tahu itu bertasbih. Oh, yang lain-lain lah, semua apa saja. Kalau macan yang melihat ada itu makanan yang akan diterkam, wow, masih mengatakan maksudnya Allah, aku dapat makanan, ya siapa tahu. Itu yang tahu hanya Allah, tapi Allah memberitahu semua saja tidak ada itu yang tidak bertasbih kepada Allah, gitu. Hanya tasbihnya kita ini dijamin Allah tidak mengetahui caranya, gitu loh.
Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika kamu Muhammad baca Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an, jika kamu Muhammad kamu baca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, di antara kamu ya dan orang-orang yang tidak percaya pada adanya hari akhirat itu, hijaban masturo, kami adakan itu penutup ya, ada hijab yang tertutup di antara kedua pihak itu, dengan arti bahwa kalau kamu baca Quran, orang yang tidak iman pada hari akhir itu tidak akan mendengar itu, tidak mau mendengar itu bacaanmu itu. Karena apa? Kalau tahu si bacanya, wah nanti di akhirat dia mau diazab masuk neraka. Lah apa itu kan? Lebih baik ya Allah ngasih aja tutup biar tidak mendengar mereka itu. Toh kalau mendengar tidak mau karena takut masuk neraka itu tadi. Bacana ala qulubihim akinatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Nah, orang-orang yang tidak iman pada hari akhir itu Allah menjadikan bacana ala qulubihim, kami jadikan di dalam hati-hati mereka itu apa? Tutup. Hatinya tidak bisa menerima, tidak mau menerima Al-Quran itu. Ayyafqahuhu, untuk memahaminya, tidak mau hatinya untuk memahami Al-Quran, tidak mau. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinganya itu kami kasih sumbat. Wah sudah, telinganya ditutup, hatinya ditutup, sehingga tidak mau mendengar ajaran Al-Quran itu. Itulah orang yang sudah ketutup hatinya, orang kafir seperti itu. Ditutup hatinya untuk menerima Al-Quran, tidak bisa. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah, dan jika kamu itu zikir pada Allah Tuhanmu di dalam Quran hanya satu kata saja, namanya la ilaha illallah. Kalau kamu ucapan la ilaha illallah yang satu aja itu, walau ala adbarihim nufura, mereka itu lalu berpaling, tidak mau mendengarkan itu, ke belakang, berpaling ke belakang sambil berlari. Tidak usah mendengarkan la ilallah itu. Nah itu loh, itu Allah beritahu sifat orang kafir seperti itu. Ya, kalau Muhammad baca satu ayat Al-Quran yang sifatnya zikir pada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, hanya satu zikiran saja, satu ucapan zikir saja, mereka itu berpaling kok, berpaling ke belakang sambil lari, tidak mau mendengarkan kok. Itu orang kafir seperti itu. Nahnu alamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika. Kami Allah mengetahui, itu lebih mengetahui apa yang mereka dengar ya dengan telinganya itu. Idza yastami'una laka idza tasmi'una ilaika, manakala mereka mendengarkan kamu. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, Allah itu tahu itu apa yang didengarkan dari kamu itu, apa tahu. Mendengar apa tidak, Allah tahu semua tuh. Apa yang didengar dia tahu. Pada waktu mereka itu mendengarkan kamu baca Al-Quran itu. Wa idhum najwa idh yaqulu dhalimuna in yatabi'una ila rajulam mashhura. Dan apabila mereka itu berbisik-bisik kepada temannya, maka ketika itu berkata orang yang zalim itu pada waktu berbisik itu, in tatabi'una ila rajulam mashhura, tidaklah kamu mendengarkan, ngikuti orang itu. Jadi Muhammad dan baca Al-Quran itu kamu tidak akan ngikuti itu. Kenapa? Ila rajulan maskuro, sunya in tatabi'u ila rajulan mashhuro. Tidak lain, kamu itu kalau mengikuti Muhammad seperti itu, kamu itu hanya mengikuti orang yang tersihir. Muhammad itu orang tersihir, yang kena sihir, omongnya tidak karu-karuan itu. Ya, katanya dari Allah Al-Quran itu, tapi orang tersihir tuh. Jadi kalau kamu mendengarkan apa yang dibaca dia itu, kamu mengikuti, kamu itu tidak lain hanya mengikuti orang yang terkena sihir gitu. Hundur kaifa darabu lakal amsal. Nah, perhatikanlah Muhammad dan umat Islam, apa perumpamaan-perumpamaan mereka yang buat kamu sebagai perumpamaan Muhammad. Apa perumpamaan mereka membuat Muhammad jadi perumpamaan itu? Yaitu Muhammad dianggap seorang ahli sihir,
Muhammad itu seorang dukun, orang itu seorang penyair, orang itu Muhammad itu orang gila. Nah itu perumpamaan-perumpamaan yang ditimpakan pada Muhammad. Lalu perhatikan mereka itu ngomongnya begitu loh. Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu penyair, hanya bikin kata-kata indah. Quran itu hanya bikinan Muhammad, kata-kata indah. Dan Muhammad itu kan gila, lah gitu. Dia mencerca begitu. Fadallu fala yastati'una sabila. Maka setelah mereka itu, dan dia tidak mampu untuk mendapatkan jalan yang benar. Kalau udah sifatnya begitu, sikapnya begitu pada Muhammad, anggap Muhammad itu tukang sihir, kena sihir, dukun, penyair, dan gila. Nah, orang yang sudah mempunyai omongan seperti itu, mereka itu orang sesat itu. Nah, kalau sudah sesat, maka dia akan mendapatkan jalan yang benar, kebenaran. Tidak mau diberi petunjuk Al-Quran itu. Bahkan mereka mengatakan, wa qalu aidza kunna idoman baru fata aina lama musuna khalqan jadida. Lalu mereka berkata, apakah aidza kunna idoman, apakah bila aku telah menjadi tulang belulang di dalam kubur itu, baru fata, dan tulang belulang itu sudah berceceran, ya, terpisah satu sama lain. Aina malamak usun, kami ini betul-betul akan dibangunkan kembali. Kholqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Nah ini, dia sombongnya bukan main. Tidak percaya bahwa besok di akhirat itu, ya, waktu dibangunkan dari kubur manusia itu jadi manusia bisa lalu kembali itu mengikuti panggilan Allah ke roh mahsyar itu. Dia tidak percaya itu. Wong sudah kami mati, balungnya sudah berserakan, begitu kok mau dibangkitkan. Nah, aku jadikan makhluk yang baru, apa mungkin itu. Nah, kalau mereka menjawab itu, Allah tahu itu. Lalu Allah berfirman kepada Muhammad, kul, katakan Muhammad, kunu hijaratan au hadida. Sudahlah, kamu kalau merasa tidak akan bisa dibangkitkan, kamu jadi batu atau jadi besi, ya sudahlah. Kalau kamu sudah jadi batu dan besi, tidak akan dibangkitkan. Oh, dibangkitkan itu hanya manusia kok, mau dituntut amalnya, di pertimbangan amalannya itu. Kalau kamu jadi batu dan besi, kamu tidak akan dibangunkan, tidak akan dihisab, nah gitu. Au kalau mimma yaburu fi sudurikum, atau kamu menjadi makhluk yang besar yang kamu berkeyakinan bahwa manusia tidak akan bisa dibangunkan. Nah, sudah silakan. Fasa yaquluna mayui duna. Lalu mereka berkata juga, siapakah yang akan mengembalikan kita dari mati ke hidup itu? Wah, dia masih menantang lagi itu. Tidak percaya bahwa Allah akan bangunkan itu. Siapakah yang akan mengembalikan atau membangunkan kami sudah mati dalam kubur untuk dikembalikan hidup kembali itu? Lah, Allah juga memberi perintah pada Muhammad, kul, katakan Muhammad, alladzi fatarakum awala marwah. Nah, yang membangunkan kamu, yang akan mengembalikan kamu ke alam yang hidup lagi untuk ke akhirat lalu masuk surga atau neraka itu ya Allah penciptamu itu yang bangunkan. Awal marwah, yang menciptakan kamu pada awalnya dulu. Ya, awalnya dulu kan kamu yang menciptakan Allah gitu. Sekarang udah mati dibangun lagi gitu loh. Fasayun giduna ilaika rusahum. Nah, mereka lalu menggeleng-gelengkan kepala kepada Muhammad. Dijawab bahwa Allah yang akan membangkitkan mereka itu, dia bergeleng-geleng kepala kepadamu Muhammad. Wa yaquluna, sambil mengatakan, mata huwa, kapan datangnya hari kiamat itu? Malah ngomong begitu dia, seolah-olah tidak percaya itu. Mata huwa, kapan datangnya hari kiamat itu? Nah, Allah memberi tahu pada Muhammad, katakan Muhammad, jawab itu omongan seperti itu. Asa ayakuna qoriba. Ya, semoga hari kiamat itu adanya nanti dalam tempo yang sekejap, tempo yang dekat. Jadi Allah itu kalau mendatangkan hari kiamat itu lebih cepat daripada kedipan mata. Mata berkedip itu berkediplah. Kedip itu satu kedipan itu datangnya hari kiamat kalau sudah menghendaki itu cepat sekali, melebihi cepatnya orang berkedip itu loh, gitu loh. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna
illa bistum illa qalila. Pada hari kiamat itu Allah itu memanggil kamu sekalian tuh. Semua manusia-manusia dipanggil semua itu. Lalu bagaimana? Fatastajibuna. Mereka semua itu, kamu sekalian itu nanti akan memenuhi panggilan Allah itu. Kamu akan datang ke tempat Allah memanggil itu. Bihamdi sambil memuji mereka. Wa tadhunnuna ila fitum ila qalila. Sambil kamu itu berkeyakinan bahwa kamu itu pada waktu di dunia atau waktu dikubur itu kamu hanya bertinggal sementara saja di sana, sedikit saja, sebentar saja. Kamu merasa yang sudah hidup yang berpuluh-puluh tahun itu, ada yang umur 60, 70, itu merasa hidup di dunia itu hanya sebentar sekali. Setelah datangnya hari kiamat itu. Wa qul libadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan Muhammad itu kepada hamba-hambaku yang mukmin. Yaqulul lati hiya ahsan, dan mereka itu kata-kata yang baik. Ya, kalau orang yang mukmin itu kalau berkata yang baik, ya insyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi orang Islam itu diperintahkan untuk berkata-kata yang baik. Katakan Muhammad libati pada hamba-hamba yang mukmin itu. Yaqulu, hendaklah mereka itu berkata alati hiasan, perkataan yang baik. Inna syaitona yanza'u bainahum. Sesungguhnya setan itu yaitu membuat rusak, membuat saling berselisih satu sama lain, orang-orang itu. Jadi orang mukmin musuhan sama orang kafir, musuhan orang munafik, tapi itu perbuatan setan adu-adu seperti itu. Inna syaitona kana lin insani aduwwum mubina. Sesungguhnya setan itu adalah bagi manusia itu musuh yang jelas. Jadi setan itu jadi musuhnya manusia jelas itu. Karena apa? Setan sudah berjanji pada Allah akan menyesatkan semua manusia kecuali orang-orang yang ikhlas tunduk patuh pada Allah. Nah, kalau hanya manusia biasa yang tidak taat pada Allah, nah itu akan diganggu oleh setan. Bisa diadu, bisa dibujuk yang jelek-jelek, lah begitu. Karena memang setan itu musuhnya orang-orang mukmin. Rabbukum a'lamu bikum. Allah Tuhanmu itu mengetahui terhadap kamu sekalian. Allah tahu semua keadaanmu bagaimana itu. Iya sayarhamkum. Jika Allah mendaki, Allah itu akan beri rahmat padamu. Ya diberi anugerah, diberi kasih sayang, apa kebutuhannya dicukupi. Ya begitu itu. Kalau Allah berkehendak seperti itu. Iya yu'adzibkum. Tapi Allah itu kalau berkehendak kepada orang-orang kafir yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat jahat itu, ya mau ngazab mereka. Itu ya Allah berkehendak juga begitu. Terserah kalau Allah mendaki mau ngazab mereka itu. Wa ma arsalnaka alaihim wakila, dan tidaklah aku Muhammad mengutus kamu itu menjadi penjaga mereka itu. Tidak. Kamu itu tak utus hanya untuk menyampaikan risalahku, perintahkan mereka untuk taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Ya, kamu akan beri kabar gembira kalau orang yang mukmin akan diberi pahala surga, orang yang menentang Allah diperingatkan mereka akan masuk neraka. Kan tugasnya itu kan, menyampaikan, tidak untuk menjaga mereka, tidak. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu Allah itu adalah lebih mengetahui siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi itu. Ya, dari makhluk Allah, ya manusia, ya bangsa jin, dan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun ya para burung-burung, barang-barang langit semua itu Allah tahu semua itu. Makhluk-makhluk yang ada di sana itu. Walaqad fadhalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Dan kami sungguh telah melebihkan di antara para rasul itu, ada rasul yang kami lebihkan, tapi ada rasul yang kurang kami lebihkan. Nah, rasul yang paling banyak diberi kelebihan yaitu termasuk Ibrahim dan Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan rasul yang lain. Nah, itu. Kalau Ibrahim itu menjadi imamnya orang sak dunia karena semua agama Islam itu induknya pada Nabi Ibrahim itu, agama yang lurus itu. Nah, Muhammad ini ya Rasulnya Allah yang untuk memimpin manusia sedunia yang terakhir ini. Itu dua-duanya itu kami lebihkan daripada yang lain gitu. Wa ataina Dawuda zabura, dan sungguh telah kami berikan pada Nabi Dawud itu yaitu ya kitab Zabur.
Qulitu alladzina ja'amtum min dunihi. Panggillah ya. Jadi Allah merintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad menyuruhkan pada orang-orang musyrik itu, panggillah orang-orang yang kamu sangka selain Allah itu. Panggillah Tuhan-Tuhanmu yang kamu sangka, ya, yang kamu sangka, maksudnya yang kamu sembah. Panggillah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu sangka, ya, kamu anggap mereka itu Tuhan itu. Nah, maksudnya di sini orang itu maksudnya Isa itu sama Uzair. Isa itu kan anaknya Nabi Isa. Isa itu anaknya Maryam, ya. Maryam itu kan tidak punya suami, mereka tahu. Nah, itu lalu mereka mendakwa seolah-olah ya boleh dibayangkan Isa itu anaknya Tuhan gitu loh. Nah, itu kan lalu dia dijadikan Tuhan anak ya. Makanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak kan begitu kan. Nah, ini dan Uzair itu ulamanya orang Yahudi yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Tuhan. Makanya baik Isa sama Uzair itu oleh Allah diperintahkan disuruh nyeru mereka itu. Ya, pada orang Muslim serulah itu, sembahlah itu orang-orang yang kamu anggap sebagai Tuhan-Tuhan itu selain Allah. Sembahlah, sudah sembahlah itu. Fala yamlikuna kasfadzura, dan mereka itu ya baik Isa maupun Uzair itu mereka tidak ada kemampuan itu untuk menghilangkan mudarat atau kecelakaan yang menimpa kamu itu tidak bisa itu. Dia sendiri Isa itu aja disalib kok, disalib katanya disalib tidak bisa apa-apa kok bisa menghilangkan mudaratnya orang lain, tidak bisa itu. Oh, dia itu tidak bisa apa-apa kok terhadap mudarat yang menimpa kamu, tidak bisa menghilangkan kok kamu sembah. Wala tahwila, dan juga Isa sama Uzair itu tidak bisa memindahkan mudarat yang menimpa seorang itu. Umpamanya kecelakaan itu akan menimpa kepada si A, lalu disuruh Tuhannya itu Isa sama Uzair diminta suruh memindahkan pada orang yang lain, tidak bisa itu. Allah mengatakan begitu. Dia tidak bisa apa-apa kok, tapi kok disembah-sembah diminta-mintai begitu. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbil wasilah. Nah, mereka itu yang dimaksud mereka itu yaitu justru Isa sama Uzair itu. Mereka itu Isa dan Uzair itu yang mereka sembah itu, ya, alladzina yad'una, yang mereka sembah itu. Mereka sendiri ya petaguna ila rabbimul wasilah. Mereka jurus mencari perlindungan kepada Allah, mencari sarana supaya dekat pada Allah. Makanya dalam Al-Quran dan pernah Isa mengatakan, ubudu, pokoknya sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Lah itu. Jadi umatnya Isa itu diperintah oleh Isa disuruh menyembah Tuhane Isa dan Tuhanmu. Berarti kan Isa ngaku sebagai bukan Tuhan kan. Dia sekedar Rasul yang diutus kan. Tapi mengapa manusia sendiri menganggap dia Tuhan? Nah gitu loh. Isa sendiri pada waktu itu kalau minta perlawan pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, begitu. Tapi kalau mereka menganggap dia itu sebagai Tuhan sama Uzair itu, nah mau diminta, sudah silakan, nyembah kamu mana, dua orang itu silakan. Nah gitu. Allah beritahu orang dua itu malah minta perlindungan pada Allah, cari sarana supaya dekat pada Allah, kak begitu. Ayuhum akrobu wa yarjuna rahmatan. Siapakah yang lebih dekat? Siapa yang dekat pada Allah? Wa yarju, dan yang mengharap rahmatnya Allah itu. Fatakofuna adabahu, dan siapa yang lebih takut? Ya, yang takut yang lebih takut pada Allah dan azabnya itu, yaitu ya justru Isa sama Uzair itu dia takut itu. Tapi mengapa dia dianggap Tuhan gitu? Yakhafuna adabahu, dan mereka takut, ya, takut pada siksa Allah itu. Ya Isa sama Uzair itu dia masih butuh ya mendekat pada Allah, supaya mendekat pada Allah ya, dan dia masih mengharap rahmatnya Allah dan takut pada Allah. Kok disembah-sembah? Tapi Allah menyuruh silakan aja itu sembah. Inna adzaba rabbika kana madhura, dan sesungguhnya siksa Allah itu, siksa Allah Tuhanmu itu ada itu ditakuti itu. Jadi semua manusia itu pada dasarnya takut itu pada siksa Allah itu. Wa min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah.
Sesungguhnya tidak ada suatu negeri yang akan kita binasakan kecuali nahnu milukuha qabla yaumil qiyamah, kecuali negeri-negeri yang durhaka itu akan kami binasakan sebelum hari kiamat. Jadi pada dasarnya suatu negeri yang keadaannya itu berdurhaka pada Tuhan, tidak lain mereka itu justru akan dibinasakan sebelum hari kiamat, gitu. Al-mu'adzibuha, atau mengazab mereka dengan adzaban syadidah, dengan azab yang maha dahsyat, maha keras. Yaitu contohnya orang-orang dulu pada umat-umat Rasul yang dulu itu, kalau membangkang pada Allah lalu dibinasakan. Kalau dibinasakan habis-habisan, itu hancur semua, bangunannya hancur, daerahnya hancur, orangnya habis, kan begitu, mati semua, kan begitu. Kana dzalika fil kitabi masturo. Yang demikian itu semuanya sudah tertulis di dalam kitab. Maksudnya di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jika ada negeri yang durhaka pada Allah akan dibinasakan sebelum kiamat, itu sudah ada ketentuan itu dalam Lauhil Mahfuz, kitabnya Allah itu sudah tertulis itu. Wa ma mana ana anursila bil ayati ila angkadzaba biha al awwalun. Dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah itu ingin menurunkan mukjizat-mukjizat kepada suatu kaum melalui rasulnya itu. Ila angkadzaba bihal awalun, kecuali hanya mereka itu didustakan oleh orang-orang dulu. Jadi kalau Allah mengirimkan apa itu? Mukjizat. Itu tidak ada yang menghalangi. Paling banter hanya mereka mendustakan, ya. Tetap mukjizat itu disampaikan pada rasul tertentu, ya, jangan tidak ada yang bisa menghalang-halangi itu. Hanya memang itu mukjizat-mukjizat itu mereka dustakan, itu orang-orang yang dulu itu seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Wa ataina samudan naqata. Nah, aku berikan mukjizat itu kepada kaum Samud yang berupa unta perempuan. Nah, Allah memberikan unta perempuan kepada kaum Samud itu. Mubsyiratan, itu sebagai mukjizat. Tapi bagaimana? Nah, tetap itu sudah diberikan, kan sudah tidak ada yang menghalangi, sudah diberikan. Fadzalamu biha, tapi kaum Samud itu malah berbuat zalim terhadap unta betina yang diberikan sebagai mukjizat oleh Allah itu. Apa mendoliminya? Dibunuh itu, unta itu dibunuh, didolimi, dibunuh itu. Wa ma nursilu bil ayati ila tahwifa. Tidaklah kami mengirimkan mukjizat atau tanda bukti kekuasaan kami yang berupa mukjizat itu kecuali hanya untuk nakut-nakuti manusia. Ya, supaya manusia takut itu. Bait kulna laka inna rabbaka akhata binas. Maka ketika kami berfirman kepadamu Muhammad, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu Allah itu meliputi terhadap semua manusia. Jadi semua manusia itu semuanya dikuasai Allah, Allah mengetahui semua dan semua tunduk patuh pada Allah, semua itu meliputi seperti itu. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnah linnas. Dan tidaklah kami menjadikan mimpimu itu yang aku perlihatkan padamu itu kecuali itu sebagai ujian bagi para manusia. Ini maksudnya begini. Ini kaitannya dengan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi kan di awal surat kan dikatakan diperjalankan oleh Allah dari Masjid Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu naik ke atas, turun lagi, kan begitu kan. Nah, itu menurut ayat ini seolah-olah Muhammad itu dalam perjalanan itu hanya mimpi saja, seolah-olah begitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang berangkat itu ya jasmani rohaninya. Tapi kalau di sini kan Allah pada waktu Isra Mi'raj itu Muhammad diberitahu bermacam-macam peristiwa itu pada waktu perjalanan gitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas ke langit 7 itu sampai turun kembali, itu diberi banyak peringatan-peringatan atau contoh-contoh, termasuk ada perintah salat 5 waktu itu. Itu sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj itu maksudnya begitu. Dengan apa yang diketahui oleh Muhammad dalam peristiwa itu hanya merupakan ujian bagi para manusia. Maksudnya bagaimana? Mereka itu percaya enggak gitu.
Kalau Muhammad diperlakukan oleh Allah, diperjalankan lalu jadi seperti itu. Berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik terus turun lagi, itu percaya enggak? Itu usianya itu. Lalu pada peristiwa Isra Mi'raj itu ada Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lah orang itu percaya enggak dengan perintah sholat itu? Kalau percaya ya sudah, kamu laksana sholat, berarti itu diuji lulus kalau yang percaya itu. Tapi kalau yang tidak percaya dan tidak mau sholat itu tidak lulus ujiannya itu, begitu maksudnya itu. Wasajarota mal'unata fil Quran, dan juga ada ujian bagi para manusia itu. Karena apa? Dalam Quran itu disebutkan adanya yaitu pohon yakum, wasajarota mal'unah, yaitu pohon yang yang dikutuk. Maksudnya pohon yakum itu pohon yang isinya ya duri. Ya, pohonnya berduri, cabangnya berduri, nah itu besok diberikan sebagai makanan untuk orang kafir di neraka, kayak gitu loh. Itu orang di neraka itu, orang kafir itu kalau dikasih makan, makanya pohon yakum ini. Nah ini ujian bagi manusia, ngandel ndak, pertahanan ndak, bahwa di akhirat sudah ada pohon yakum seperti itu, yang akan diberikan makan pada orang kafir itu. Nah kalau orang kafir ndak ngandel itu, ndak mau dikasih pohon yakum yang hanya berduri tok itu kok. Apa mau mereka itu? Nah itu Allah menguji dengan begitu itu ujiannya. Wa nukhawwifuhum, dan Allah itu memberikan ini pohon yakum apa itu hanya memberi takut-takut pada para manusia itu. Takut ndak mereka itu. Fama yaziduhum ila tughyanan kabira. Maka tidaklah dia mendapat tambahan apa-apa orang-orang kafir itu, ya, kecuali hanya kedurhakaan yang maha agung. Jadi dengan peristiwa yang diceritakan di atas itu, orang kafir itu tidak dapat manfaat apa-apa. Dapatnya hanya tambah durhaka pada Allah, gitu aja intinya begitu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.